Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Pram, apakah sudah hadir? Bagaimana Bapak Pram? Sudah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini? Iya, terima kasih. Kami sudah siap. Oke, Bapak Pram, mungkin sebelum memulai, bagaimana kabarnya Bapak Pram pagi hari ini sudah mempersiapkan materi ya mungkin ya Bapak Pram? Iya, kabar saya bahagia selalu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Pram. Oke, mungkin teman-teman ini juga saya lihat udah cukup nggak sabar ya untuk mendengarkan sharing session dari Bapak Pram. Mungkin kepada Bapak Pram, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Rizky, terima kasih Galuh, terima kasih Caca yang telah membersamai acara di pagi hari ini. Salam sejahtera, salam kenal buat semua peserta yang ada di ruangan ini. Saya senang di pagi hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan semua untuk mungkin bisa menginspirasi apa yang teman-teman sekarang sedang lakukan atau sedang perjuangkan. Yang terpenting hindari yang tadi, banyak teman-teman yang hari ini rebahan, kemudian disusul baru masuk room langsung presensinya mana. Nah, itu mental ASN gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan teman-teman pegawai negeri gitu, baru masuk terus presensinya mana gitu. Setelah itu ditutup gitu ya. Nggak ada gambarnya, kemudian tiba-tiba foto bersama terakhir semua keluar. Itu. Jadi generasi Z saya harap tidak memiliki mental seperti itu. Karena rekan-rekan generasi Z sudah membaca informasi dan mungkin sudah bisa melihat tayangan-tayangan di IG, di TikTok, berbagai pengusaha yang sudah mengingatkan bahwa saat ini 98 juta generasi Z yang rebahan, yang nganggur, yang tidak ada pekerjaan. Yang kedua adalah banyak level manager up itu tidak mau terima generasi Z. Risikonya banyak banget karena habit yang dimilikinya tidak sesuai dengan habit mereka. Memang tidak semuanya kesalahan pada generasi Z. Generasi sebelumnya, khususnya generasi X, ketidakmampuannya untuk membina, untuk memberdayakan generasi Z. Karena ketidakberdayaannya, maka mereka mengambil sebuah posisi, mengambil sebuah persepsi bahwa Anda yang salah. Ini yang saya hadapi. Sehingga mereka teriak-teriak generasi Z itu jelek, buruk, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya ketidakmampuan para manajer di level generasi X yang tidak cakap untuk bisa memberdayakan generasi Z yang berbeda cara menanganinya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sehingga jangan khawatir generasi Z untuk bisa melampaui apa yang menjadi cita-citanya. Saya punya dua anak generasi Z yang saya katakan mengapa saya bicara hari ini strategi memulai karir tanpa melalui level staff. Anak saya langsung bisa melompat ke level manager. Begitu lulus, bisa melompat ke level manager yang kemudian pada bulan September mendatang dia akan menjalani studi S2 di UK karena menerima LPDP. Gimana caranya? Ini juga sangat dibutuhkan strategi yang secara khusus. Jadi teman-teman bisa kok. Generasi Z hebat-hebat kok. Generasi Z yang tidak suka rebahan pasti berhasil kok. Jadi tinggal nanti kita bisa mengikuti langkah-langkah yang menjadi satu hal penting buat generasi Z. Saya juga sudah buktikan, saya sebagai seorang lecturer di Universitas Atmaja Yogyakarta, menolong para mahasiswa untuk bisa melompat ke level-level yang mesti mereka lalui. Jadi
Hari ini saya akan sharing, mungkin tidak panjang lebar, justru saya ingin diskusi dengan teman-teman di mana letak teman-teman mengalami kesulitan untuk bisa melompat atau bisa mempersiapkan diri dalam situasi yang tidak mudah dan situasi di mana persepsi generasi X yang meremehkan kalian. Apakah kalian pantas diremehkan atau tidak, itu sebuah pilihan hidup kalian. Saya akan share terlebih dahulu PowerPoint saya. Apakah sudah bisa dilihat, Rizky, Galuh? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya di sini tulis career vision. Langsung ke puncak, strategi memulai karir tanpa melalui level staff. Pasti orang bertanya, gimana sih nggak melalui staff? Gimana sih begitu lulus bisa langsung ke level berikutnya? Semoga yang hadir tidak ada orang HRD. Nanti kalau ada orang HRD, pasti mereka akan marah gitu ya. Punya orang-orang hebat tetapi kok langsung ke level manager. Jadi ya semoga nggak ada orang HRD kecuali Rizky ini HRD-nya Soko. Gitu nggak ada HRD perusahaan. Moga-moga mahasiswa. Ini saya berikan tema The Success Roadmap. Ada 6 langkah yang rekan-rekan perlu perhatikan. Karena ini sebagian besar atau mungkin 100% generasi Z yang kemungkinan adalah para mahasiswa atau paling tidak mungkin sudah lulus beberapa waktu ingin menapaki karirnya. Jadi saya akan memulai yang namanya career match. Ini begini gampangannya. Gampangannya begini. Jadi begitu rekan-rekan lulus dari SMA masuk di sebuah perguruan tinggi, universitas atau apapun itu, rekan-rekan harus segera mencari tentang apa yang menjadi talentnya. Harus itu. Dengan berbagai cara bisa ditentukan. Gampangannya orang menggunakan tes DSC yang mungkin sudah online gratis. Orang sudah bisa memulai dengan MBTI dengan online dan gratis. Itu pakai dulu sebagai titik pijak kan teman-teman yang mau memulai karir. Karena sebagian orang tidak tahu sebetulnya saya mempunyai talent apa sih di dalam diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencari ada namanya passion question gitu ya. Yang kedua adalah ketika kalian mencari talent itu begini. Coba kalian cek, kalian mengerjakan sesuatu yang mungkin dilihat orang lain berat, tapi Anda melakukannya dengan bahagia. Misalnya, ada orang yang suka mancing. Saya nggak suka mancing. Ketika lihat orang mancing di tempat panas, dan kadang-kadang nggak dapat ikan gitu kan. Wah, ngapain capek-capek. Tetapi ketika kita tanya orang yang sedang mancing, kamu ngapain? Oh, dia bahagia meskipun panas gitu. Nah, berarti passionnya ada di situ. Passion questionnya ada di situ. Jadi dia punya talent bahwa dia melakukan sesuatu itu meskipun dilihat oleh orang lain itu merupakan sebuah beban, tapi Anda melakukannya dengan sukacita, itu passion. Rizky ini sebagai moderator yang harus bangun pagi, gitu ya. Ini kan juga kaum rebahan ini, si Rizky. Itu ya mau bangun pagi, tetapi Rizky begitu semangatnya setiap Sabtu ketika jadi moderator, dia bangun pagi dan mempersiapkan. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus dan itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri, itu talentmu ada di situ. Jadi gampangannya di situ. Jadi teman-teman harus memiliki career match-nya dengan cara mencari talent yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, bisa diskusi dengan orang lain. Dari diskusi itu, bisa dengan seorang coach, dengan seorang mentor, sehingga ditemukan bahwa Anda memiliki yang disebut dengan kata kecenderungan.
Jadi belum pasti. Kecenderungan Anda adalah Anda punya talent di bidang misalnya public speaking. Oh, Anda punya kecenderungan di bidang desainer. Anda punya dan seterusnya, punya kecenderungan karena belum pasti. Itu hanya dilihat yang kemudian menjadi titik awal buat rekan-rekan untuk melompat dengan cepat. Ini semester 1 ini harus ditemukan. Hanya sayangnya di perguruan tinggi tidak match dengan apa yang diharapkan generasi Z. Kalau dulu kurikulumnya cocok dengan generasi-generasi X, cocok. Sekarang generasi Z itu yang namanya mereka itu tidak perlu belajar lama. Karena seluruh materi sudah bisa diunduh melalui berbagai aplikasi. Zaman saya harus belajar banyak karena keterbatasan informasi. Nah, ini yang terjadi, yang berbeda. Kurikulum tidak berubah. Sehingga rekan-rekan yang semester 1, semester 2 dapat Pancasila, dapat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan macam-macam. Padahal teman-teman semester 1, semester 2 sudah kepengen tahu karirnya ada di mana. Sudah ingin tahu, dia ingin segera masuk di dalam bidangnya. Sedangkan kurikulum memasukkan itu di semester 5, 6, 7, 8 begitu ya. 8 skripsi. KKN mungkin. Sudah telat. Gitu. Maka universitas yang berani mengubah kurikulum itu yang akan menjadi tren buat generasi Z. Karena tidak perlu lagi belajar selama 4 tahun. Belajar secara teori 4 semester sudah cukup buat generasi Z. Tinggal bagaimana dosen itu bisa menolong pertumbuhan pembelajaran knowledge skill attitude-nya dengan baik. Ini. Jadi ketika kalian sudah tahu passion Anda ada di mana, Anda mulai di situ belajar. Belajar sendiri itu tidak mudah. Oleh karena itu harus difasilitasi oleh lembaga. Kalau saya katakan lembaga di mana Anda kuliah. Semester 1 sudah tahu. Misalnya saja, karena saya sebagai seorang dosen ekonomi, semester 1 sudah digelontorkan tentang pengetahuan tentang seluruh manajemen, akuntansi, studi pembangunan. Sudah digelontorin semua. Anda tidak MKDU itu sudah hal yang standar banget itu ya. Jadi Anda sudah digelontorkan itu semester 1, semester 2 Anda sudah mulai menetapkan posisi Anda di mana talent Anda dan mata kuliah yang sejajar sehingga Anda belajar secara mandiri. Semester 3-4 Anda sudah dalam posisi belajar dengan mata kuliah konsentrasi. Semester 4 habis, kemudian semester 5 Anda sudah mulai. Nah, ini dasarnya dulu. Ini dasarnya. Jadi dasarnya Anda harus mencari talent Anda. Ini poin yang satu. Supaya nanti perjalanan karir Anda match dengan yang Anda bangun dari semester 1. Kalau tidak, Anda akan mengalami kesulitan. Tidak banyak universitas yang mau mendampingi. Hampir nggak ada dosen pembimbing yang benar-benar mendampingin Anda kok. Itu hanya tertulis saja. Nggak dampingi satu persatu Anda gimana, nggak ada gitu ya. Yang kedua, langkah kedua adalah provide yourself with knowledge, skill, and attitude preparation. Sebelum saya masuk provide yourself with knowledge, skill, and attitude, ada sebuah tahapan yang harus Anda lakukan. Saya bukakan. Ini tahapannya. Jadi setelah masuk step yang pertama, langkah pertama, di dalam langkah pertama untuk menjadi langkah kedua, Anda harus memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama adalah awareness, kesadaran. Banyak mahasiswa tidak sadar bahwa dia sekarang memiliki posisi yang berbeda dengan saat SMA.
SMA masih menggantungkan hidupnya pada orang tua. Namun ketika masuk ke perguruan tinggi, Anda harus punya kesadaran ini adalah satu titik di mana masa depan saya tergantung pada hari ini. Ini kesadaran itu. Sehingga banyak teman-teman memilih fakultas, ikutan teman, memilih jurusan, ikutan teman, kemudian tidak melakukan sebuah proses pembelajaran yang mandiri dan lain. Jadi kesadaran itu belum ada. Maka harus disadarkan dulu sekarang titik saya di sini merupakan pijakan karir saya berikutnya. Salah saya menginjak, saya akan mengalami sesuatu yang sulit di masa yang datang. Jadi teman-teman harus benar-benar paham. State of being Anda harus Anda temukan. Jadi Anda harus benar-benar sadar bahwa Anda sudah memulai sebuah karir. Jadi semester 1 itu sudah memulai karir. Bukan hanya sekedar Anda sedang studi. Titik kesadaran itu harus dimunculkan. Sehingga kalau ini nanti terjadi, tidak ada yang namanya Gen Z itu rebahan. Nggak ada. Karena nggak ada tempatnya buat itu. Gitu ya. Yang kedua adalah langkahnya transfer your mind. Atau yang disebut state of mind. Kalau Anda sudah menemukan kesadaran bahwa hari ini adalah sebuah titik karier di masa depan, maka cara berpikir Anda harus diubah. Tadi, misalnya, Anda sudah menemukan kecenderungan menjadi seorang desainer. Kecenderungan. Maka transfer your mind ini, Anda sudah memulai berpikir desainer yang hebat itu seperti apa. Desainer yang Anda impikan itu mau seperti siapa? Orang-orang yang menjadi desainer hebat itu, mereka itu belajarnya melalui apa? Anda sudah mulai memfokuskan diri untuk mencari dan mencari apa yang menjadi keberhasilan mereka. Jadi, cara berpikir Anda sudah berubah. Anda harus sudah mulai fokus di mana yang menjadi titik kesadaran Anda dan memiliki kaitannya dengan talent yang Anda sudah ketahui. Ini transfer your mind. Sehingga diperlukan sebuah kerja keras, diperlukan satu motivasi yang lebih buat Anda. Ketika Anda sudah tahu transfer your mind, Anda sudah memikirkan itu, Anda sudah memulai cara pandang yang berbeda terhadap masa depan Anda, maka yang ketiga, Anda harus menentukan goal. Jadi menentukan goal itu, oke, aku mau jadi desainer. Ketika aku mau jadi desainer, goalku apa? Oh, 5-6 tahun mendatang, saya menjadi, dan seterusnya. Patok itu goal Anda, namun sekali lagi saya mau katakan, ketika Anda mematok goal Anda, tolong goal Anda patok tidak hanya sekadarnya. Tapi Anda mematok goal itu dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Jangan sedang-sedang aja. Anda patoklah goal yang hebat. Seringkali orang mengatakan, kalau Anda punya goal, Anda harus punya yang namanya SMART. Ya, Anda punya SMART. SMART itu apa nih? Mungkin Anda sudah tahu ya, spesifik, measurable, achievable, realistis, timeable. Itu tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Anda cukup mencari orang yang seperti Anda impikan. Misalnya, Anda ingin menjadi seorang desainer. Ada nggak orang yang seperti Anda impikan? Sepanjang itu ada, itu smart. Jadi nggak usah mikir panjang-panjang. Gampangnya. Oh, aku usia 26 tahun,
aku ingin memiliki sebuah rumah yang seharga 3M. Ada nggak orang yang berusia 26 tahun punya rumah seharga 3M? Ada. Kalau ada, itu smart. Kalau orang lain bisa mencapai, Anda juga bisa mencapai. Ini goal. Lebih mudahnya begitu. Ya. Yang keempat adalah change your habit. Untuk memulai ke situ, Anda harus melakukan sebuah perjalanan yang berbeda. Perilaku Anda berbeda. Maka saya katakan, udah nggak ada waktunya rebahan lagi. Nggak ada waktunya untuk journey to drakor tadi. Nggak ada lagi. Karena Anda akan mulai habit yang berbeda. Anda akan belajar, Anda akan membaca, Anda akan searching sesuatu yang bisa membekali Anda. Kalau langkah 1, 2, 3, dan 4 ini berhasil, maka Anda akan sukses. Yang disebut langkah 1, 2, dan 2, 3, 4 ini, yaitu yang disebut passion. Atau bahasa aslinya passioning, suffering, enduring, tahan terhadap tekanan. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sebuah penderitaan. Jadi kalau Anda nggak mau menderita, ya jangan mengharapkan sukses. Ketika Anda tidak tahan terhadap tekanan, ya jangan harap Anda sukses. Ini generasi Z. Tapi ketika Anda sudah melakukan tahapan 1, 2, 3, 4, Anda pasti sukses. Oke. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Provide yourself with knowledge, skill, and attitude. Begitu Anda sudah mulai semester 1, semester 2, mulai menekuni, semester 2 Anda sudah mulai join dengan, ya mungkin dengan cakap lah, dengan soko kah gitu ya. Pelatihan-pelatihan yang mulai mengarah pada karir Anda. Yang kedua, Anda sudah melalui atau masukin organisasi-organisasi. Baik itu yang ada di kampus secara lokal, kalau bisa organisasi yang benar-benar organisasi. Tidak hanya cari sertifikat saja. Organisasi internasional untuk mahasiswa juga banyak. Yang ketiga, Anda bisa melakukan mulai membaca buku, literatur. Jadi sudah dikatakan banyak orang, nggak ada orang hebat, nggak ada orang pintar, nggak ada orang sukses tanpa membaca buku. Tidak ada. Ini yang kelemahan yang terjadi pada generasi Z. Yang banyak nggak mau baca buku, hanya sekedar mendapatkan informasi yang sifatnya permukaan aja. Melalui TikTok, melalui IG, melalui bacaan-bacaan yang singkat. Kalau Anda ingin punya knowledge yang hebat, punya skill yang hebat, punya attitude yang baik, maka di sini letaknya Anda sudah memulainya. Anda sudah harus mulai kursus. Sekarang yang menjadi tantangan adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Anda kursus. Itu persiapan untuk masa depan. Anda masuk organisasi karena Anda harus ditempa dengan leadership dan manajerial. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan aja. Tapi benar-benar organisasi yang membuat Anda bisa mendrive diri Anda untuk memiliki sebuah kemampuan. Ini langkah kedua di situ. Langkah ketiga, networking, finding, and company. Ketika Anda semester 1, semester 2, semester 3, dan 4, Anda sudah memasuki pola itu. Anda sudah dibekali dalam 4 semester. Baik itu secara formal, maupun itu secara individu yang harus menjadi target Anda. Maka yang ketiga, Anda menjalin sebuah relasi. Ya. Anda menjalin relasi ini dengan cara apa? Anda sudah memiliki pengetahuan, Anda sudah memiliki kemampuan-kemampuan skill secara khusus, maka Anda mulai magang. Yang disebut magang belajar. Anda belajar dari company profile, dari perusahaan-perusahaan yang Anda inginkan.
Anda cukup membawa diri, Anda cukup untuk mau magang belajar di sela-sela liburan Anda. Seperti saat ini, mungkin sudah selesai UAS. Anda magang yang Anda mendedikasikan diri, Anda tidak perlu meminta bayaran. Karena Anda sedang magang belajar. Pengen tahu, pengen beradaptasi, bagaimana bekerja itu. Jadi, Anda akan mengenali perusahaan-perusahaan, Anda akan belajar pada mentor, pada coach yang ada di perusahaan. Itu pertengahan 4 sampai 5 di dalam proses perkuliahan Anda. Anda mungkin bisa 2 bulan. Kalau Juli sampai Agustus kosong, Anda bisa melakukan ini. Anda sedang melakukan networking. Ketika Anda bekerja dengan baik, Anda ketika magang dengan baik, Anda sedang memberikan diri untuk bisa mendapatkan banyak hal dari perusahaan. Anda sedang membangun relasi. Anda sedang membangun portfolio Anda. Di sini. Begitu masuk semester berikutnya, Anda sudah mulai masuk ke tahapan keempat, building a portfolio career. Anda sudah mulai melakukan sertifikasi-sertifikasi di mana sertifikasi yang match dengan kecenderungan karier Anda tadi di poin 1. Anda desainer, Anda akan cari certified yang qualified di berbagai tempat, tidak hanya sekedarnya, untuk mengisi skill Anda, untuk mengisi portfolio Anda. Jadi Anda sudah memulai itu dengan baik, Anda sudah masuk ke dalam langkah-langkah yang akan membawa Anda ke posisi yang lebih besar lagi. Setelah Anda memiliki beberapa certified, tidak hanya sertifikat, Anda ngikutin webinar-webinar begini, certified yang benar-benar Anda punya keterampilan. Jangan hanya sekedar itu suratnya saja. Enggak. Anda betul-betul harus punya certified. Di bidang tertentu yang memiliki kecenderungan di mana itu adalah talent Anda. Langkah yang kelima, Anda memasuki semester 6, Anda sudah mulai masuk ke intensif program. Di mana Anda mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan dengan program-program yang ada, yang sudah Anda inginkan di perusahaan besar, yang Anda inginkan sesuai dengan potensi Anda, talenta Anda. Jadi pada saat Anda bekerja di situ, saat Anda magang, kualitas Anda itu sudah terlihat. Anda akan mendapatkan feedback dari mentor, dari coach. Anda akan mendapatkan social opportunities. Anda akan mendapatkan relasi yang jauh lebih besar. Anda akan mendapatkan training dan lain sebagainya. Karena Anda memang benar-benar magang kerja. Magang kerja ini sama dengan orang bekerja dengan jangka waktu probation. Jadi Anda sebetulnya sudah masuk. Kalau Anda betul-betul berkualitas, Anda bisa menunjukkan certified Anda yang Anda nyatakan dalam sebuah implementasi, Anda dilihat, Anda dilirik, maka ini yang penting buat Anda. Ini Anda ngisi portfolionya luar biasa. Jadi Anda sudah mulai kerja, meskipun masih dianggap magang kerja. Ketika Anda terus melakukan itu sambil Anda mungkin mengerjakan skripsi, kalau ada KKN atau magang seringkali menggantikan skripsi dan KKN, ini akan lebih bagus. Anda sebetulnya sudah meniti karir. Begitu Anda nanti lulus, ada 2 kemungkinan yang mau saya ajarkan.
Yang pertama, karena pengalaman Anda sudah magang belajar, sudah punya certified, sudah Anda jalani dengan intensif program yang tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi mungkin 3 bulan 6, dan Anda punya feedback dan lain sebagainya. Begitu Anda lulus, Anda bisa bekerja dengan level di atasnya. Nggak harus staff. Karena Anda sudah punya pengalaman, Anda sudah menampilkan diri Anda, skill-nya ada di mana, Anda sudah menjadi orang yang memiliki kemampuan leadership, karena Anda sudah berorganisasi, Anda sudah memiliki kapabilitas yang cukup pada bidang itu. Anda bisa melompat ke SPV atau manajer. Sebelum Anda melakukan proses untuk bisa masuk ke pekerjaan, memang ada beberapa hal yang harus Anda alami. Yang pertama adalah interview, yang kedua adalah assessment. Jadi Anda perlu belajar interview yang seperti apa sih di dalam sebuah proses kita diterima. Pada dasarnya adalah kalau masih orang yang baru mau bekerja di dalam sebuah perusahaan, prosesnya pertama kali harus melalui yang disebutkan psikotes. Itu bisa dipelajarin, teman-teman. Nggak perlu khawatir. Mau lolos psikotes gampang banget. Gampang banget. Itu sudah ada jawabannya. Itu bisa dipelajari. Anda tinggal belajar dan belajar soal yang ada. Interview itu hanyalah mencocokkan apa yang sudah menjadi hasil dari apa yang Anda lakukan pada psikotes. Hanya nyocokin kok. Di dalam proses mencocokkan itu, Anda seperti apa? Anda sesuai enggak dengan kebutuhan values dari perusahaan? Maka ketika Anda mau menentukan perusahaan, Anda lamar, Anda harus lihat dulu values yang ada dalam perusahaan. Cocok nggak dengan Anda? Kemudian Anda mempersiapkan diri dalam interview itu. Sebetulnya interview itu cuma 5 pertanyaan sudah selesai. Itu hanya untuk ngecek Anda saja, untuk memastikan Anda apakah cocok dengan value perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Jadi Anda nggak perlu banyak ngomong ketika interview. Pertanyaan apa, to the point, Anda jawab apa. Itu saran saya. Kemudian dilakukan sebuah assessment. Assessment itu berbagai macam kalau di perusahaan. Yaitu bisa menggunakan paling tidak 5 tools yang ada. Salah satunya bisa interview, basket, focus group discussion, simulasi, problem solving, dan yang lain. Nah, ini bisa dipelajari. Kalau Anda sudah melampaui itu, ternyata Anda baru lulus, tapi Anda mengikuti assessment, level Anda bukan staff lagi. Karena apa? Anda sudah tahu bekerja itu seperti apa. Anda sudah tahu dari segi knowledge, skill, dan attitude-nya seperti apa. Karena assessment itu akan menilai paling tidak 3 hal tadi. Knowledge, skill, dan attitude. Sehingga ketika Anda sudah masuk pada hal atau tempat yang tepat, Anda nggak perlu masuk staff lagi. Itu pertama. Yang kedua, caranya. Begitu Anda lulus, Anda cari perusahaan yang jangan ecek-ecek lah, yang sudah punya level. Gitu ya. Masuk kemudian Anda pasti akan diberikan probation 3 bulan. Begitu 3 bulan, Anda silahkan kerja sebaik-baik mungkin. Anda harus bisa melampaui dari probation 3 bulan itu. Begitu probation 3 bulan, pasti Anda nanti akan disodori untuk menjadi karyawan tetap. Kalau Anda baik. Kalian minta yang namanya surat di mana Anda disodorkan untuk jadi karyawan tetap. Surat penawarannya. Anda minta. Sebelum Anda memutuskan ya. Kemudian setelah Anda terima surat penawaran Anda itu, Anda menghadap HRD mengatakan, say sorry, saya tidak melanjutkan di perusahaan ini. Anda cari lagi perusahaan lain dengan bekal
bahwa Anda sudah probation 3 bulan dan Anda layak untuk dilanjutkan. Ini bekal untuk interview bagi perusahaan selanjutnya, dan Anda bisa menawar level di atasnya, Anda bisa menawar gaji di atasnya. Pasti dapat, itu pasti. Kenapa pasti? Karena kalian sudah mendapatkan probation 3 bulan, lolos, dan Anda sudah ditawar mau jadi staff. Oke. Begitu Anda akan mendapatkan pekerjaan yang baru, kemudian Anda juga akan probation 3 bulan, gaji Anda pasti sudah di atas UMR, pasti. Ya 7 jutaan lah gitu ya. Karena Anda sudah punya 3 bulan, Anda sudah punya pengalaman. Begitu 3 bulan Anda kerjalah yang bagus, yang punya kontribusi, sehingga sama Anda mau diperpanjang atau dijadikan staf. Minta surat penawaran, dan kemudian Anda katakan, sorry, saya nggak bisa melanjutkan di sini, kecuali saya digaji 2 digit. Itu caranya. Anda cari yang ketiga perusahaan ini yang akan Anda pakai untuk titikkan lompat karir. Yang tentunya perusahaan ini akan semakin lebih bagus dan Anda pasti sudah bukan level staff lagi. Anda dalam waktu 6 bulan, Anda sudah ke level supervisor atau manager. Dan gaji Anda pasti di atas 1 digit, paling tidak 2 digit. Caranya begitu. Caranya begitu. Sehingga Anda cepat lompat karir. Orang HRD bingung masih. Orang HRD bingung. Nah ini yang saya katakan semoga nggak ada orang HRD di sini. Gitu ya, orang HRD di sini. Karena itu cara yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang karena HRD tidak punya pola, tidak punya kemampuan untuk memanage anak generasi Z. Itu sudah saya buktikan. Saya sudah buktikan. Jadi nggak perlu khawatir. Anak saya sendiri sudah buktikan. Jadi caranya begitu. Jadi Anda dalam waktu 6 bulan mungkin sudah manajer, mungkin sudah SPV, Anda sudah 2 digit. Anda sudah melompat. Saya pada waktu itu jadi staf untuk jadi manajer butuh bertahun-tahun. Untuk memegang tampuk di manajemen butuh bertahun-tahun. Anda nggak perlu bertahun-tahun. Sehingga nanti usia Anda 40 tahun Anda sudah bekerja mandiri. Jangan jadi karyawan lagi. Yang ketiga, saran saya adalah ketika Anda melamar pekerjaan dengan kualifikasi yang tadi Anda sudah susun, jangan pernah mengirim surat lamaran ke HRD. Jangan ngirim surat lamaran ke HRD. Ini nggak ada orang HRD yang nongol kan? Orang HRD itu, saya itu pimpinan HRD, jadi tahu persis gitu ya. Jangan pernah ngirim surat ke HRD. Orang HRD itu banyak jealousnya. Kalau dia mendapatkan orang baik dan gajinya lebih dari dia, bisa saja lamaran Anda disimpan. Kalau Anda orang Jawa, surat lamaran Anda orang Chinese, surat lamaran Anda disimpan. Kalau Anda orang Chinese, yang lamar seperti Mbak Galuh pakai jilbab, itu bisa disimpan. Nggak akan diundang. Itu tipikal-tipikal HRD yang sudah saya alami di banyak perusahaan. Gitu ya. Jadi jangan kirim ke HRD. Surat lamaran Anda kirim ke CEO atau director perusahaan itu. Maka Anda harus cari. Begitu surat lamaran Anda kirim ke CEO, diterima sekretarisnya, sekretarisnya pasti akan kasihkan CEO. CEO-nya baca nggak? Enggak baca. Tapi yang dilakukan CEO-nya adalah cari post-it. Post-it itu ditempelkan, kemudian dia akan ngasih rekomendasi. Seleksi. Kata seleksi, satu kata dari CEO, dikirim sama sekretaris CEO ke HRD. HRD nggak bisa apa-apa, pasti diseleksi. Kalau kalian mau tahu. Jadi jangan pernah kirim ke HRD, kecuali HRD itu saudara Anda, teman Anda, kuliah, orang baik Anda. Omong kosong. Gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Saya sudah berbagai tempat HRD. Jadi 3 cara itu yang Anda bisa lakukan. Ekstrim memang. Saya harus melakukan, harus bicara ini kepada generasi Z secara ekstrim.
Kalau enggak, Anda nggak bisa lompat. Kalau Anda mau hidup biasa-biasa saja, ya Anda akan mengikuti tahapan-tahapan yang lama. Itu ekstrim yang mau saya lakukan. Lakukan tahapan itu. Kemudian teman-teman, itu tahapannya paling gampang yang membutuhkan energi. Untuk bisa mencapai itu, Anda harus melakukan yang disebut how could yourself. Anda harus mengcoaching diri Anda sendiri. Jadi Anda mengcoaching diri sendiri, Anda bisa baca buku, Anda bisa mungkin belajar coaching, silahkan, dan lain sebagainya. Kalau saya memang mau ngadakan pelatihan, silahkan. Kalau mau pelatihan saya buat mahasiswa sangat murah sekali. Silahkan, ini ada tanggalnya kalau mau ikut. Ini ada bukunya yang saya tulis, sudah cetakan yang ketiga. Gimana Anda bisa memberdayakan diri Anda, khusus yang hadir di sini ada diskon besar, mungkin silahkan hubungin ke administrasi saya. Jadi, ini saya, dan seterusnya. Saya hanya sharing itu saja buat rekan-rekan. Kenapa? Ini yang seringkali tidak diketahui oleh secara umum. Yang mereka tidak pernah pikirkan gimana bisa melompat. Itu pasti akan menjadi pembicaraan oleh teman-teman di HRD. Anda mau bisa lolos psikotes, saya ajarin dalam waktu 30 menit pasti lolos. Karena saya sebagai pimpinan HRD, saya panggil psikolognya. Isi tesmu apa sih? Oh, mereka cuma persepsi kok. Isi tesmu apa? Kan paling nggak ada 9 tes yang dilakukan. Coba hubungkan. Hasilnya apa? Supaya lulus gimana? Oh, saya tahu semua kok. Saya bisa buktikan. Salah satu karyawan saya suruh ikut tes. Psikotes, IQ-nya berapa? IQ-nya bisa 160 kok. Dengan saya ajarin. Bisa. Pada aslinya dia cuma 98, 100 lah gitu. Tapi dengan belajar psikotes 30 menit, dia bisa IQ-nya 156. Bisa, karena itu bisa dipelajari. Jadi sudah bukan menjadi sebuah proses untuk menerima karyawan dengan psikotes buat saya. Saya cukup dengan sebuah pertanyaan yang saya susun di Spider-Man Effect dengan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu bersumber dari pertanyaan yang dilakukan oleh FBI dan CIA. Saya ngajarkan. Cukup 4 pertanyaan. Saya sudah tahu siapa Anda. Layak nggak diterima di perusahaan. Nggak usah pakai psikotes. Maka ketika saya jadi pimpinan di HRD, psikotes seringkali saya abaikan. Yang menentukan adalah ketika interview dengan saya. Ketika psikotes mengatakan tidak lolos, saya bilang lolos, terima. Kita buktikan anak ini bekerja baik atau tidak. Jadi itu teman-teman, mungkin ini berbeda dengan cara pandang orang lain, karena saya tahu persis teman-teman generasi Z ini seumuran anak-anak saya. Saya berharap dan seumuran dengan mahasiswa saya, maka saya berharap Anda bukan generasi Z yang diomongkan para manajer. Anda bukan generasi Z yang dipersepsikan oleh perusahaan saat ini. Bahwa Anda anak-anak rebahan, Anda tidak mau bekerja, Anda adalah beban bagi negara. Bukan. Itu hanya persepsi mereka yang tidak mampu mendampingi Anda dan tidak mampu menolong Anda untuk mencapai karir yang terbaik. Percayalah, Anda adalah anak-anak hebat pada zamannya. Mungkin itu, Rizky, sebagai pengantar saya berharap kita banyak diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pram atas materi yang sudah disampaikan. Wah, sangat menarik dan sangat insightful sekali buat teman-teman, especially buat generasi Z yang memang uh, ingin ya sesuatu dengan cara yang mungkin fast gitu ya, instan dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah tadi tips and trick ya yang disampaikan oleh Bapak Pram, bahwa saya memang kalau mau ngirim lamaran dan lain sebagainya itu jangan ke HR ya Kak, ya Pak Pram ya, nanti bisa langsung ke CEO seperti itu.
Oke, mungkin dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pram selaku narasumber kita pada pagi hari ini, selanjutnya adalah sesi Q&A. Teman-teman boleh untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Pram melalui mekanismenya adalah teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu di room Zoom ini dan kemudian nanti akan kami pilih untuk persilahkan bertanya secara langsung dengan Bapak Pram atas materi yang sudah disampaikan. Sekarang sudah ada yang angkat tangan, namanya Gabriela. Iya, boleh silahkan Kak Gabriela untuk bertanya. Bisa buka kameranya, Gabriel. Iya, selamat pagi semuanya. Saya di sini, sekali lagi maaf ya, saya lagi nggak bisa on kamera karena kamera saya lagi pecah. Sekali Oh, lagi. Oke, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak bilang itu kita harus melalui langsung CEO. mm-mm, Sedangkan tidak semua, tidak semua mengetahui bagaimana caranya kita menjangkau relasi kepada CEO supaya kita langsung ngirim atau ngirim CV ke CEO, nggak melewati HRD, Kak, Pak, gitu. Saya bertanya bagaimana cara kita mm-mm, mendapatkan, mendapatkan akses untuk ke mm-mm, CEO-nya, Pak. mm-mm. Izin bertanya. Gabriel dari mana? Mahasiswa di mana ini? Saya kebetulan masih SMK di, Oh, iya, di mana? SMK di mana? di 42, Pak, Jakarta. Jakarta. Oke, Iya. SMK. Oke. Buat saya menarik ini. Nih, para mahasiswa pada malu nggak anak SMK saja mau berani bertanya gitu kan. Dan pertanyaannya satu pertanyaan tetapi ini sangat penting. Berarti dia memperhatikan tadi. Ya, Rizky, ini lihat ini kemungkinan masih ya generasi set akhir ini si Gabriel ini generasi set akhir. Jadi gini, Gaby. Jadi ketika kamu mau mencari pekerjaan, yang pertama, perusahaan yang baik pasti punya website. Gitu ya. Perusahaan yang baik pasti punya website. Perusahaan yang terbuka pasti di situ akan ditampilkan namanya struktur organisasi. Di mana struktur organisasi akan ditampilkan foto-foto para manajemennya. Mungkin dari komisaris dimunculkan, kemudian dari direksi, dan seterusnya. Jadi cara mencarinya dengan cara itu. Karena kamu kan mau mencari perusahaan yang berkualitas. Nggak perlu khawatir kamu masih SMK. Sekarang yang sangat menyedihkan, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya ditempati rekan-rekan SMA sama SLTA digusur oleh teman-teman S1 karena mereka kemampuannya tidak sebanding dengan lulusannya. Maka sebetulnya memalukan ketika lulusan S1 kemudian dia bekerja bagian administrasi yang seharusnya itu dikerjakan oleh anak-anak SLTA dan SMA. Maka banyak perusahaan menerima anak S1 jadi admin. Karena apa? Ya lumayanlah lulusan S1 tapi gajinya SMA SLTA gitu. Gitu. Jadi harusnya malu itu. Jadi seharusnya itu bidangmu, pekerjaanmu di awalmu. Yang kedua adalah kamu bisa searching dengan cara-cara lain. Yaitu kamu cari berita misalnya PT ini gitu. Oh, ini ada satu momentum di mana cari CEO-nya gitu. Nah, itu bisa dengan cara. Paling tidak dua itu. Kamu mencari itu. Setelah kamu ketemu, kamu cari alamat emailnya perusahaan itu. Anda kirim. Atau kalau kamu di Jakarta tidak kesulitan,
kamu kemudian bisa langsung hard copy datangin perusahaan itu, titipkan di situ. Kamu bisa mencoba ketika kamu nggak menemukan kepada direktur. Nah, nggak usah sebut namanya. Direktur PTX jalan ini di gedung ini nomor sekian kamu antar. Kalau kamu orang Jakarta. Itu akan lebih cepat sampainya. Kenapa saya ngajarkan? Saya sudah buktikan. Jadi itu yang harus dilakukan. Begitu Gabriela. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sukses buat kamu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pram atas jawabannya dan terima kasih Kak Gabriela atas pertanyaannya. Selanjutnya silahkan kepada Saudara Yohana. Sudah resen, boleh bertanya secara langsung. Selamat pagi, Pak, dan kawan-kawan sekalian. Mm-mm. Saya mau izin bertanya. Kalau misalnya, kebetulan kan sekarang saya baru beres sidang. Oh, baru Dan selesai sidang skripsi. iya, Oke. iya. Dan saya akan ceritanya nih mau ngelamar, mau apa? Kan belum ada ijazah gitu. Hmm. Nah, mau ngelamar pekerjaan, tapi kalau misalnya diminta sama, kan kalau misalnya nggak melalui HRD, tapi kita langsung ke CEO-nya. Nah, tapi CEO-nya itu malah nolak dan dia malah suruh kita malah harus ke HRD-nya aja. Kira-kira gimana? Oke, yang pertama, apakah kamu bertemu langsung dengan CEO-nya sehingga CEO-nya menolak? Biasanya suka ada kemungkinan kayak gitu, Pak. Soalnya Nah, minta karena bagian urusannya itu udah pegangan bagian HRD gitu. nah, ini kan kamu bicara biasanya. Yang saya ajarkan hari ini tidak biasanya. Kalau biasanya mungkin nanti pembicaranya yang biasa-biasa saja. Jadi, jadi begini Yohana. Pertama, kamu kan baru selesai sidang. Yang kedua, kamu sudah memiliki portfoliomu magang atau belum? Yang ketiga, kamu sudah punya sertifikasi tertentu atau kamu bidang apa? Kamu konsentrasi apa sih kuliahmu? Dalam jurusan desain komunikasi visual. Oke. Nah, kamu sudah memiliki namanya sertifikasi belum dari berbagai tempat atau kamu hanya cukup kuliah saja gitu sama pacaran atau itu kan berbeda. Jadi kalau kamu sudah punya sertifikasi, kamu sudah pernah magang, semuanya dikirim, kamu nggak perlu ketemu CEO-nya. Kecuali CEO-nya itu adalah pacarmu atau calon mertuamu gitu ya, nggak usah ketemu. Jadi kamu kirim dokumen itu kepada CEO dengan nama yang bersangkutan, kirim aja, bisa lewat pos, bisa datang, pasti nggak. Kalau ditolak kamu kan nggak tahu, nggak sakit hati toh. Jadi kamu kirim saja, itu dikirim, CEO itu pasti akan merekomendasikan ke HRD. Begitu ada post it, lakukan seleksi atau lanjutkan ke HRD. Itu kan memonya untuk sekretaris. Maka sekretaris dengan tempelan itu akan ke HRD. Oh tak HRD ini, loh kok CEO-nya nyuruh anak ini dilanjutkan. Oh berarti jangan-jangan saudaranya CEO. Jangan-jangan loh. Ini kan persepsi. Orang HRD itu isinya persepsi tak. Oh jangan-jangan saudara HRD ini. Jangan-jangan kenalan HRD ini. Nah itu kan. Ketika dia melakukan itu, HRD pasti melakukan proses. Pasti. Anda jangan membatasi apa yang ada di persepsi Anda. Ini kelemahan seseorang yang mau keluar zona nyaman itu seringkali membatasi diri. Yaitu ketidakpercayaan dalam dirimu, maka ketidakpercayaan itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan-jangan begini, benar. Jangan-jangan begini, itu benar. Maka itu yang akan kamu terima.
Sehingga ketika kamu melakukan itu, nothing tulus. Kirim aja, kirim aja. Gitu. Itu adalah frekuensi yang ini nanti temanya lagi beda lagi ini. Membangun sebuah frekuensi dari seseorang dengan orang lain. Itu ada caranya. Jadi kamu tinggal berikan aja. Pasti akan diutus. Gitu. Soal kamu nanti dites, diterima atau tidak, sekali lagi kembali kepada kemampuanmu. Tapi paling tidak kamu sudah melompat melalui hal yang berbeda. Itu karena ketika sekarang banyak orang melamar, semua numpuk lamarannya di HRD. Tapi begitu ada sekretaris CEO datang, ini ada lamaran. Langsung ada post-it-nya, seleksi. Emangnya HRD akan tanya kepada CEO, CEO, ini titipan siapa? Kagak ada, nggak ada berani HRD. Gitu Yohana, coba aja. Besok Senin ya, kamu coba. Nggak usah Tapi nunggu ijazah. maaf Ya. Pak sebelumnya, tapi apakah kira-kira itu akan menjadi bahan omongan di bagian perusahaan itu atau kantor tersebut? Emangnya kamu pikirin mereka? Kalau kamu bekerja dengan mikirin mereka, kamu nggak akan pernah kerja. Oh iya pasti, begitu kamu diterima, orang mengira, oh ini keluarganya CEO. Kalau kamu ditanya, kamu emangnya saudara CEO? Nggak perlu dijawab, kamu jawabnya dengan senyuman aja. Jangan jawab loh, ini hati-hati. Nggak usah dijawab, kamu cukup senyum. Kamu emangnya Yohana keluarga CEO ya? Senyum aja, senyum aja. Biar itu jadi persepsi mereka sendiri. Kamu kerja yang baik, kerja yang baik, kerja yang baik. Itu toh. Sih, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Kak Yohana dan Bapak Pram atas jawabannya. Berarti memang jangan pernah membatasi diri dengan persepsi-persepsi kita ya Pak, Yes, yes, keluar dari zona nyaman kita. Karena memang iya. juga saya temui teman-teman itu keluar dari zona nyaman tapi akhirnya takut dengan bayangannya sendiri. Betul, betul banget. Oke, mungkin next bisa ke Kak Muhammad Dava Varian, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang ya, Pak. Sudah masuk waktu siang Siang, nampaknya. Mas Dava. Pak Pram, terima kasih juga atas penjelasan dan pemaparan materinya yang sangat membuka pikiran saya, Pak. Karena memang ini menjadi realita yang saya gelisahkan juga, Pak, untuk saat ini. Saya seorang mahasiswa dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa penting untuk menyiapkan sebuah karir match yang berhubungan dengan passion, kemudian juga kita dapat menemukan kecenderungan kita di bidang apa. Namun dari kegelisahan yang saya rasakan bahwa sampai saat ini saya ragu Pak untuk berkata dengan tegas bahwa ini adalah passion saya, ini adalah kecenderungan saya. Karena saat ini saya cenderung untuk mencoba ataupun eksplorasi banyak bidang dulu deh. Atau menjadi generalis dulu deh. Saya cobain belajar A, B, C, D. Walaupun di perkuliahan saya ambil peminatan ataupun konsentrasi di bidang keuangan. Namun sampai saat ini saya enjoy di keuangan, namun saya enjoy juga di bidang B, C, D, dan seterusnya, Pak. Nah, saya ingin meminta pendapat dari Pak Pram, Coach Pram seperti apa dan baiknya seperti apa itu, Pak? Jika kondisinya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Dava. Begini Mas Dava, memang 3 tahun terakhir ini ada sebuah perubahan yang cukup signifikan karena adanya perubahan sosial dan teknologi. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi spesialisasi, yang dibutuhkan adalah generalis. Betul? Itu yang kenapa? Ketika Anda satu ketika bekerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu akan melakukan perubahan produk, perubahan tujuan, perubahan apapun yang dilakukan, maka yang di PHK adalah orang spesialis dulu. Karena orang spesialis itu biasanya tidak punya banyak pengetahuan, tapi dia punya 1-2 pengetahuan yang mendalam. Biasanya begitu. Nah, itu orang yang di PHK. Karena dia tidak mudah untuk berubah. Oleh karena itu, ketika Anda ingin menekuni bidang yang sifatnya generalis, itu baik. Tahapannya adalah Anda sekarang harus menentukan dulu. Contohnya
saya harus menentukan tahun-tahun pertama itu saya masuk di bidang marketing. Saya masuk marketing, begitu saya sudah tahu marketing, kemudian saya beralih ke HR, kemudian sebelum ke HR saya masuk ke learning and development dulu, karena saya sudah tahu marketing itu kayak apa, sales kayak apa, sehingga ketika saya masuk learning and development saya bisa ngajarin para sales, para marketing. Kemudian ketika saya bisa ngajarin dan saya tahu berapa yang harus dibayar mereka, kemudian saya beralih ke HR. Dan ketika saya sudah tahu banyak hal, maka Anda sebetulnya jadi seorang generalis. Jadi mulai dengan satu dulu, Anda cukup 2-3 tahun dalam konsentrasi tertentu yang Anda geluti dengan baik dan berprestasi, Anda boleh pindah. Nanti di level-level usia 35 tahun, Anda sudah memiliki generalis macam-macam hal yang kemudian lebih mudah untuk menjadi seorang direksi. Karena seorang direksi pada hakikatnya, dia harus tahu banyak tentang bisnis. Gitu Mas Dava. Pilih salah satu dulu. Gitu. Yang lain secara bertahap, Anda tekuni dan itu nanti akan jadi satu bentuk bekal Anda untuk menjadi direksi. Itu saran saya. Baik, terima kasih banyak Pak telah menjawab pertanyaan dan kegelisahan saya tadi ya. Oke, Ya, begitu Mas Dava. Iya, rasanya sudah tidak sabar Pak untuk cepat-cepat jadi direksi ya saya. Jadi nggak sesulit zaman saya. Sulit Pak ya. Anda Amin, ya amin. 10 tahun Terima dari kasih, pekerjaan Pak, Anda untuk doanya, direksi Pak. itu. Sekarang sangat mudah. Oke, baik. Terima kasih Kak Dava atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya saya pilih satu pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A pagi hari ini. Silahkan kepada Kak Nur Atika. Oke, halo Coach. Halo. Iya, jadi saya Nur Atika. Nah, saya ingin bertanya nih Coach. Yang tadi Coach sampaikan itu tuh menarik banget tuh buat saya tuh. Jadi ketika masa probation selesai dan surat keluar gitu, kita tuh jangan dilanjut gitu. Misalnya kita tuh diangkat nih jadi karyawan tetap. Kita tuh jangan dilanjut, tetapi kita lebih memilih keluar dari perusahaan itu dan mencari tempat magang lagi untuk improve. Nah, jadi pertanyaan saya yang membuat saya mikir terus nih Coach, sesuai dengan pengalaman saya, gimana caranya supaya ketika kita melamar magang kembali, HRD itu tuh nggak ngelihat kita, wah nih anak pindah-pindah nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya ketika di realita nih Coach, saya kan pernah tuh kerja di bawah 2 tahun. Jadi ketika saya interview di perusahaan baru, saya tuh dikorek-korek terus Coach. Kenapa secepat itu resign, kenapa ini, kenapa itu. Nah, bagaimana caranya supaya saya itu tuh nggak kelihatan kalau saya itu tuh pengen improve untuk ke level staff yang lebih baik gitu sih Coach, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau saya orang HRD, kalau orang HRD-nya pinter, itu juga senang dengan orang yang kutu loncat. Gini, kutu loncat itu ada 2 hal. Yang pertama memang dia nggak punya kualifikasi. Yang kedua karena over kualifikasi. Anda yang harus masuk over kualifikasi. Anda tunjukkan pada saat interview bahwa Anda over kualifikasi. Over kualifikasi ini. Kenapa Anda baru 1 tahun keluar? Iya, ini prestasi saya segini dan saya hanya digaji segini. Pasti dia kaget. Oh, anak ini memang berprestasi. Jadi saya mendapatkan sebuah offering letter hanya dinaikkan segini. Sehingga nggak worth it buat saya kerja di perusahaan ini. Jadi kan itu. Itu pasti Anda dianggap overkualifikasi. Maka saya sebagai orang HRD, oke, masuk HRD tempatku. Kamu minta gaji berapa? Pekerjaan yang seperti apa? Itu harus Anda tunjukkan. Kalau Anda nggak bisa nunjukkan itu, ya Anda, oh ini kutu loncat,
yang pasti bermasalah. Itu kan konsep HRD itu cuma persepsi. Saya tahu persis orang-orang HRD itu nggak mau belajar kok. Nggak mau belajar. Kalau syukur-syukur ada orang di sini nggak mau belajar orang HRD itu. Nggak mau mengimprove dirinya. Ya dia lakukan itu terus itu. Nggak melakukan sebuah perubahan-perubahan dalam interview, dalam memandang generasi, nggak ada, omong kosong. Mereka makanya banyak yang ngeluhkan generasi sekarang kutu loncat. Kamu sendiri yang nggak bisa menolong mereka. Maka kalau saya kembali, misalnya saya kembali ke perusahaan, misalnya ya, perusahaan saya menjadi seorang HR, gitu. Seperti Anda kutu loncat, oh saya yang saya cari. Tapi saya harus lihat dulu kutu loncatnya karena overkualifikasi atau ini toxic. Kalau toxic ya saya buang. Tapi kalau ini overkualifikasi dia tunjukkan ini loh saya kerjakan banyak bagus banget. Kemudian saya dihargai cuma segini. Nggak bisa untuk hidup, nggak bisa aku jadi kaya. Itu realita banget. Nggak bisa untuk healing. Nggak bisa. Anda kan kepenginnya setahun sekali paling nggak 2 kali jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Ya Reza. Gitu. Nggak cukup untuk healing gitu. Nah, caranya menentukan gaji begini teman-teman. Jadi gaji itu misalnya Anda digaji X rupiah, misalnya Anda gaji 10 juta, yang 2 juta itu jangan dianggap sebagai gaji. Itu dianggap sebagai kompensasi penderitaan. Jadi kan Anda kerja itu kadang dimarahi, kadang dingin. Nah itu kompensasi 2 juta itu untuk healing. Jadi sebetulnya gaji Anda itu hanya 8 juta. Sehingga kalau kalian hidup 8 juta itu cukup enggak? Untuk nabung, untuk hidup keseharian, untuk kontrak, untuk transport enggak? Jadi jangan dihitung 10 jutanya loh ya. 2 juta itu Anda keep sebagai uang penderitaan pengganti healing. Jadi Anda akan pasti bisa healing terus. Jadi Anda stres nggak apa hari ini dimarahin, besok aku healing. Itu ya. Jadi caranya prosesnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, Nur Atika, kamu boleh pindah berapa kali pekerjaan, tapi tunjukkan kualitasmu overqualified di perusahaan lama. Dan kamu tunjukkan buktinya bahwa kamu hanya digaji sini dengan kualitas kamu. Kamu bisa menantang pada perusahaan baru, apa yang menjadi targetmu, aku penuhi. Begitu. Jadi caranya seperti itu. Maka kamu akan cepat. Gitu, Nur Atika. Baik, terima kasih ya Coach. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pram dan Kak Nur Atika atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang sudah bertanya, raise hand secara langsung kepada Bapak Pram atas pertanyaannya. Dan mungkin nanti masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang nanti mungkin bisa dibantu di next kesempatan untuk kita diskusi kembali ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sebelum kami akhiri untuk sesi sharing session pada pagi hari ini, izinkan saya memberikan kesimpulan pada materi yang sudah diberikan, bahwasanya generasi Z atau generasi yang saat ini sedang berkembang, bertumbuh gitu ya, yang akan memulai karirnya untuk jangka waktu ke depannya, jangan pernah takut untuk melewati zona nyaman, jangan pernah tertutup pikirannya dengan bayangan-bayangan yang kalian persepsikan sendiri, karena bagaimana kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana, bagaimana cara kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan apabila kita tidak bisa mencobanya, seperti itu. Dan juga ada beberapa tips and trick yang memang sudah disampaikan oleh Bapak Pram, yakni bisa bagaimana cara kita mendaftar, mengapply CV ataupun lamaran kepada beberapa company, dan juga beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun karir teman-teman ke depannya. Oke ya, akhirnya seluruh rangkaian acara kita itu udah terlaksana. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Pak Pramudianto karena telah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada Sobat Soko sekalian. Terima kasih juga sama Soko Finansial dan Kakap karena sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas dan media partner yang sudah membantu publikasi dalam acara ini.
Dan saya juga mengucapkan makasih sama seluruh audiens Sobat Soko di sini karena antusiasnya aku acungin jempol ya. Karena aku tadi udah main games, udah nanyanya udah pada antusias. Aku seneng banget karena udah bisa melihat audiens yang sangat seru kayak gini. Oke teman-teman semuanya, sebelum aku tutup, aku punya pantun dikit banget. Oke, pergi ke Kintamani, beli terasi. Saya Galuh Agastya Wardani mengucapkan sekian dan terima kasih.